Ya, selamat pagi jemaat yang terkasih. Selamat datang dan selamat beribadah di GKP Jemaat Awiligar. Tema ibadah kita pada hari ini, tetaplah berbuat kebaikan meski dalam penolakan. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Hada Andriata DPS. Sebelum kita beribadah, akan disampaikan pokok-pokok warta jemaat yang perlu mendapat perhatian. Untuk kebaktian rumah tangga dan seluruh kegiatan kategorial, KPA, KPR, KPP, Komisi Pria, Komisi Lansia, dan kegiatan lainnya masih dilaksanakan secara online atau daring. Kiranya jemaat dapat memakluminya. Pendeta Stefanus pada hari ini melayani kebaktian minggu di GKP Lembang dalam kebaktian pukul 9 yang dilaksanakan secara online live streaming tanpa penghadir jemaat. Dari Komisi Pelayanan Lansia akan melaksanakan acara Temu Kangen Lansia GKP Awiligar yang akan dilaksanakan secara online via Zoom meeting pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 10. Dengan sukacita kami mengajak Aki, Nini, Oma, Opa, dan Opung untuk dapat mengikuti acara Temu Kangen Lansia. Mohon anak, cucu, dan mantu untuk dapat mendampingi dan membantu orang tua memfasilitasi acara ini. Berikutnya dari Panitia Pembangunan, amplop coklat persembahan syukur untuk pembangunan, amplop yang sudah dibagikan 218 amplop yang diterima tanggal 16 Mei sampai dengan 11 Juli 2021 ada 142 amplop atau 65,13%. Jumlah totalnya 19.165.000 dan amplop yang belum diterima 76 amplop. Terima kasih kepada jemaat yang sudah mendukung dan bagi jemaat yang belum menyerahkan amplop coklat dapat memberikannya pada saat piket majelis jemaat hari Minggu atau melalui transfer. Mohon partisipasi dan dukungan dari jemaat. Berapapun dukungan yang diberikan akan sangat membantu demi terwujudnya ruang ibadah yang lebih nyaman. Hari ini tidak ada piket majelis jemaat. Piket majelis jemaat akan ada kembali minggu depan, tanggal 25 Juli 2021, pukul 10.30 sampai dengan pukul 12. Dari Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu GKP Awiligar sudah mengikuti lomba pada kegiatan Bible Camp Klasis Wilayah Priangan dan memperoleh juara dalam beberapa lomba. Pemenang lomba dapat dilihat dalam video yang berikut. Mazmur 149 ayat 3 yang berbunyi, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Terima kasih. Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Terima kasih.
Dah. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Ia dan beberapa hewan peternakan lainnya hidup. Hai kelinci, apa kabarmu? Pada saat di dalam lumbung, kambing mulai ngomel. Molly rocks in my green tea. Me where my trust is without borders. Let me walk upon the water. Ya, selamat untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya dapat menambah semangat bagi anak-anak. Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran COVID-19, jemaat diingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi dengan yang lain, serta melakukan vaksinasi. Jika memerlukan bantuan gugus tugas COVID-19 atau ada informasi yang akan disampaikan, silakan menghubungi Penatua Rita, Penatua Pilia, Ibu Neti, atau Ibu Tati. Demikian pokok-pokok warta jemaat hari ini. Informasi lebih lanjut, jemaat dapat membacanya pada e-warta yang telah dibagikan pada WA grup jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat yang terkasih, kita akan mengawali ibadah dengan memuji Tuhan dari NKB 7. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah kita dengan keyakinan. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing untuk ibadah kita pagi ini diambil dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yang demikian sabdanya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya dari langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dan muji Tuhan melalui PKJ 165 ayat 1 dan 2. Janji yang manis kau tak lupa.
takkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu sebab kasih setiamu terus melimpah dalam hidup kami setiap hari. Berkat tuntunan dan bimbinganmu, segala jerih payah kami dapat berhasil dengan baik. Allah yang Maha Kudus, curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam tingkah dan perbuatan kami yang akan menyenangkan Engkau dan sesama sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan, Allah kita, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita akan awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam hati kita masing-masing dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu.
kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah sekarang berita anugerah yang Tuhan sampaikan untuk kita semua yang mengakui dosa dengan tulus di hadapannya. Tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah.
Jemaat yang terkasih, kembali kita akan memuji Tuhan lewat pembacaan Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan 37 secara berbalasan dan diakhiri dengan Kidung Jemaat 48. Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan ke-37. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku, Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, Dan orang curang tidak akan menindasnya. aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya. Dan tahta seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, Dan mereka tidak hidup menurut hukumku. jika ketetapanku mereka langgar, Dan tidak berpegang pada perintah-perintahku. maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, Dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. sekali aku bersumpah demi kekudusanku. Tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sidang jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita pagi ini
Kita bersama-sama membuka Alkitab kita, bacaan kita pada pagi ini diambil dari 2 Samuel pasal 7, ayat 1 sampai ayat yang ke-14a. 2 Samuel pasal 7, ayat 1 sampai ayat 14a. Dan mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena Tuhan tetap menguatkan kami di tengah-tengah segala keprihatinan yang menimpa bangsa kami dan persekutuan kami. Sehubungan dengan wabah yang menimpa seluruh dunia, COVID-19 ini. Di tengah-tengah segala keprihatinan juga tetap kami bersyukur karena kami yakin pemeliharaan Tuhan tidak pernah menjauh dari kami. Dan dalam keyakinan itulah kami datang memohon pertolongan Tuhan pagi ini, karena kami membuka Alkitab kami, firman-Mu yang tertulis akan kami baca, dan kami akan renungkan bersama, dan kami mohon Roh Kudus kiranya menaungi kami, membukakan hati dan pikiran kami, supaya kalau kami membaca dan merenungkannya, kami dapat mengerti dengan baik. Dan terutama hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan, Engkau pegang dia dengan erat, Engkau kendalikan, supaya semua yang keluar dari mulutnya, yang terucap melalui bibir dan lidahnya, adalah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Sehingga yang kami dengar adalah bukan kata-kata manusia, melainkan firman-Mu sendiri. Berfirmanlah Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini berbunyi, tetaplah berbuat kebaikan meski dalam penolakan. Itu tema kita. Saudara, kalau kita berbicara tentang kebaikan, berbuat baik adalah perkara yang sangat dianjurkan sekali di dalam Alkitab. Maaf, saya ingin tanya, kedengaran enggak ya? Bagus ya? Oke. Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pak, saya. Jadi saudara-saudara, begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang kebaikan. Ya, kita lihat misalnya sekarang di dalam 3 Yohanes pasal 1, surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 11. Di mana dikatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Kita melihat kalau demikian, saudara-saudara, dengan memperhatikan tekanan-tekanan dalam Alkitab tentang kebaikan yang begitu banyak, sejak dari Kejadian sampai dengan Wahyu, dan ditekankan tadi, barang siapa berbuat baik berasal dari Allah, sedangkan yang berbuat jahat itu tidak pernah melihat Allah. Dan kita sebagai orang Kristen, yang mengenal Allah, berarti sebenarnya dalam diri kita itu kebaikan itu harusnya menjadi satu karakter, menjadi satu pembawaan, menjadi satu hakikat yang tidak bisa lepas dari diri kita. Tetapi saudara, apa yang terjadi pada kita? Apa yang kita rasakan? Seandainya kita ini sadar kita ini harus berbuat baik. Dan kita menggebu-gebu sekali ingin berbuat baik. Entah itu kepada gereja, entah itu melalui orang, entah itu ya artinya kepada Tuhan, tapi melalui berbagai sumber, berbagai objek yang kita mau lakukan. Tetapi kemudian kita tidak bisa melakukan itu. Karena ada yang menghalangi. Entah apa yang menghalanginya, tapi yang membuat kita tidak bisa melakukan itu. Kalau kita punya niat baik, dan kita tidak bisa melakukan, kira-kira perasaan kita bagaimana? Kecewa kan gitu ya? Pasti kita kecewa. Aduh, kenapa saya tidak bisa melakukan ini?
Dan kita tidak mungkin bisa memaksakan perbuatan baik kepada yang lain, saudara-saudara, kalau memang itu tidak memungkinkan. Sebab kalau kebaikan yang dipaksakan itu, yang kita lakukan dengan paksa itu, bukan jadi berkat. Malah bisa jadi malapetaka. Jadi saudara-saudara bisa melakukan kebaikan, dan lalu kita juga mencari jalan yang memungkinkan kita bisa melakukan kebaikan, sehingga kebaikan kita itu menjadi berkat. Nah, hari ini saudara-saudara kita akan mencoba mempelajari semua persoalan ini berdasarkan kepada apa yang kemudian dialami oleh seorang raja, yaitu Raja Daud, yang merupakan raja kedua di Israel sesudah Saul. Nah, mari kita lihat, saudara, ini sekali lagi tadi sudah menjadi karakter harusnya gitu ya, kebaikan itu, dan itu ada melekat pada seorang raja yang bernama Daud. Apa yang terjadi dengan Daud, saudara? Berdasarkan bacaan kita yang kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, yang saya coba sekarang baca gitu ya. Ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Saudara, dikatakan lalu berkatalah Natan kepada raja, karena memang dia mengungkapkan kepada Natan seperti itu, ada niat, aduh saya kok enggak enak gitu ya. Lalu dia berkata, dan saudara, Natan memberikan sambutan baik. Ayat 3 dikatakan begini, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Kita baca dulu lagi ayat yang berikutnya. "Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim-hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Lalu ayat 8, "Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud," ini firman Tuhan pada Natan. "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Ini bacaan kita, saudara. Dan jadi kita kembali ketika Daud sekarang sebagai seorang raja.
Ayat 1 mengatakan dia sudah hidup dalam dua hal. Yang pertama, dia merasa aman sekali karena dikatakan kerajaannya betul-betul aman. Tidak ada lagi musuh yang mengganggu. Karena mereka takut sudah ditaklukkan oleh Daud dan mereka takut kepada kekuatan kerajaan Daud. Dan yang kedua dikatakan, Daud sendiri sudah tinggal dengan nyaman. Yaitu tinggal di rumahnya sendiri yang katakan istana, yang pasti indah dan mewah. Nah, saudara-saudara, di situ kita melihat sebagai seorang yang dirinya sudah nyaman ada di istana, kita lihat itu di dalam slide yang ke-5 ya. Dia merasa ada yang tidak beres ini. Ada sesuatu yang terbalik menurut pikiran Daud. Apa, saudara-saudara? Dia berkata, aduh, kok saya ini ada di rumah yang mewah, ada di istana, saya sudah punya rumah. Secara lahiriah saya nyaman sekali. Tapi batinku kira-kira baru berkata begitu. Batinku tidak aman, tidak nyaman. Dia merasa ada yang terbalik sekali. Apa? Mestinya Tuhan yang punya tempat yang lebih indah daripada Daud. Sedangkan Tuhan di mana? Tuhan itu digambarkan tinggal dalam tabut Tuhan yang pada waktu itu masih ada di bawah tenda. Bayangkan Daud di istana yang mewah, sedangkan tabut Tuhan ada di tenda. Dan tabut Tuhan itu dinamakan Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Karena tabut Tuhan itu kan yang terdiri ada kotak, di dalamnya ada 10 hukum, yang kemudian dibuat dengan ada malaikat yang kemudian sayapnya bertemu di atas. Dan saudara, memang itu yang menjadi perasaan bagaimana saya ada di istana, tabut Tuhan kok ada di bawah tenda. Jadi Daud secara rohani memang dia merasa sangat tidak nyaman. Nah, jadi saudara kita lihat selanjutnya dalam slide selanjutnya. Ada satu kesadaran dalam diri Daud. Sadar apa? Oh, saya sudah hidup di bawah kasih Tuhan. Wah, saya jadi raja, saya bisa mempunyai kerajaan yang aman, yang tentram. Ya, saya ada di istana. Itu bukan hasil kerja Daud, itu adalah kasih Tuhan. Dan karena itu, untuk menyatakan sikap kasih kepada Tuhan itu, Daud melihat tabut Tuhan itu. Begitu hormatnya Daud kepada Tuhan, itu yang dinampakkan nanti ketika dia bertingkah laku kepada atau bersikap kepada tabut Tuhan itu. Kita perhatikan saudara di dalam pasal yang ke-6 yang kita tidak baca hari ini, tapi di sana dituliskan ketika Daud mau memindahkan tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, sebab tadinya bukan di Yerusalem, ada di luar kota. Sekarang dia mau membawa itu ke Yerusalem. Apa yang dia lakukan, saudara? Luar biasa sekali. Tabut Tuhan itu digotong dengan sangat hormat, dengan sangat hati-hati sekali. Sebab pernah kejadian ketika tabut itu dibawa dari satu tempat, itu ada orang, Usa namanya, yang kemudian memegang karena memang mau jatuh, dia mati, dihukum Tuhan. Jadi itu sangat menakutkan sekali, lalu disimpan di rumah Obed-Edom. Nah, sekarang Daud merasa ini harus dipindahkan ke Yerusalem, di mana Daud juga ada di situ. Dan ketika dia memperlakukan tabut Tuhan itu dalam perjalanannya, apa yang dia lakukan? Digotong tabut itu dengan sangat hormat, dengan sangat penuh kekudusan, lalu dia sendiri berjalan di depan, dan setiap 6 langkah dari orang-orang yang memikul tabut itu dipersembahkan korban kepada Tuhan. Berhenti dulu, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan Daud sendiri, kalau itu sudah berhenti lihat jalan, Daud di depan itu bukan hanya jalan biasa. Oh, dia menari-nari, dia meloncat-loncat sampai ke Yerusalem itu. Sehingga saudara-saudara, ada seorang namanya Mikal, itu anak Saul, yang memang waktu itu dipelihara juga dilindungi oleh Daud karena janjinya untuk melayani juga untuk mengasihi anak-anak Saul. Mikal ini berkata ketika melihat Daud bertingkah laku seperti itu, apa yang dia katakan? Kita bisa baca di dalam 2 Samuel 6 ayat 20. Dia berkata begini,
betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Istilahnya, kok masa sih raja mau menelanjangi diri begitu, menari, ya loncat-loncat kayak orang gila lah, kira-kira begitu. Dan bagaimana sikap Daud? Pasti marah Daud. Karena dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan melakukan itu. Makanya dia menjawab, memberi tanggapan begini. Dalam ayat 21, 22, pasal 6, 2 Samuel pasal 6. Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Itulah Daud, saudara. Lebih hina dari tarian itu pun kalau diperlukan untuk Tuhan, tidak keberatan apa-apa. Itu sikap Daud. Sikap yang begitu hormat terhadap Tuhan melalui benda yang ada, yaitu tabut Tuhan, yang memang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, Daud yang begitu ini, saudara, yang sangat menghormati Tuhan itu, punya niat ingin mendirikan bait Allah. Itu yang tadi kita sudah bahas. Dan dia sampaikan kepada Nabi Nathan menyambutnya. Tetapi saudara, kita lihat di sini apa yang terjadi. Ayat 5 dan 6 dari bacaan kita, Tuhan datang kepada Nabi Nathan supaya menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada Nabi Nathan ini untuk Daud. Tuhan tidak langsung bicara kepada Daud, tapi melalui Nabi Nathan. Ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata begini, pergilah katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai tempat kediaman. Itu komentar Tuhan. Dan yang kedua, saudara, ayat 12 dan 13 dari bacaan kita, Tuhan menegaskan begini, keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Mungkin kita penasaran, saudara. Aduh, Daud yang menggebu-gebu ingin tangannya sendiri yang membangun bait Allah. Sekarang Tuhan bilang tidak bisa. Masa engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Saudara, penasaran kita kenapa Tuhan tidak mengizinkan Daud mendirikan rumah Allah? Mengapa Tuhan menolak? Mari kita perhatikan, saudara, dalam pesan terakhir sebelum meninggal, sebelum dia kemudian menyerahkan tahta kerajaan kepada Salomo, disaksikan oleh banyak orang, termasuk Salomo ada di situ. Kita bisa bacanya bukan di dalam 2 Samuel, tapi dalam 1 Tawarikh pasal 28. Dalam kitab 1 Tawarikh pasal 28 ayat 2, 3, dan 5 dan 6, 2, 3, 5, dan 6, disaksikan begini. Dengarkanlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Nah, ini saudara, kita perhatikan ini yang menjadi alasannya. Sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Dari antara anak-anakku, ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Jadi sampai di situ, saudara, niat mendirikan bait Allah yang ada pada diri Daud itu bukan ditolak
Tetapi Tuhan tidak setuju kalau yang mendirikannya itu Daud. Mengapa? Alasannya jelas. Karena Daud ini sudah tangannya penuh dengan darah. Jadi kalau kita lihat, kita tanya, jadi maksud niat Daud ini bagaimana di hadapan Tuhan? Nah, kita bisa baca, saudara, di dalam 1 Raja pasal 8 ayat 17 dan 19. Di dalam kitab 1 Raja pasal 8 ayat 17 dan 19, di sini Salomo yang berbicara. Ketika Salomo mau menabiskan bait Allah, artinya ceritanya bait Allah sudah dibangun oleh Salomo, ketika bait Allah mau diresmikan, nah lalu dia berbicara begini, Daud sudah tidak ada. Ya. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan, Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Jadi Tuhan memberi komentar, maksud Daud itu baik. Tidak menyalahkan Daud dalam niatnya itu. Hanya, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi saudara kita lihat di sini, sekali lagi, bukan Tuhan menolak mendiri Daud, bukan Tuhan menolak niat Daud mendirikan bait Allah. Tapi yang Tuhan tolak bukan oleh Daud, jangan oleh Daud. Alasannya jelas. Karena Daud ini memang seorang raja. Ya bagaimanapun seorang raja kan dia harus tampil sebagai seorang yang betul-betul menjaga negaranya. Dan ketika dia jadi raja, banyak musuh-musuh yang mau menyerang Israel. Jadi terpaksa Daud mengerahkan tentaranya untuk melawan musuh-musuh itu yang selalu mengganggu. Dan di dalam peperangan dengan musuh-musuhnya itu pastilah terjadi pertumpahan darah. Baik di dalam tentara musuh-musuh ataupun juga di tentara umat Israel sendiri. Dan ini yang Tuhan pandang, tanganmu sudah penuh dengan darah. Jadi kalau Daud mau mendirikan rumah yang maha kudus untuk Tuhan, bait Allah, oleh tangan yang kotor, itu yang Tuhan bilang tidak layak itu. Kalau tanganmu kotor itu tidak layak mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan kemudian memberi solusi. Anakmu sendiri, nanti anakmu yang akan mendirikan bait Allah itu bukan kamu. Nah, saudara, maksud Daud dinilai baik. Tapi Tuhan mengatakan bukan oleh tanganmu. Niat baik itu nanti akan dilanjutkan oleh anakmu. Sebab Tuhan mengatakan begini, aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Dan kita tahu tadi bahwa melalui Salomo lah didirikan bait Allah yang megah sekali. Yang memang luar biasa. Jadi apa yang menjadi cetusan hati Daud, ingin menghormati Tuhan, ingin menyatakan terima kasih, ingin bersyukur kepada Tuhan melalui pembangunan bait Allah itu memang tercapai. Cuman bukan oleh tangan dia yang penuh darah. Tentu kita sayangkan ya, Daud tidak bisa menyaksikan bagaimana bait Allah itu bisa dibangun dan bisa diresmikan seperti pada zaman Salomo. Tapi itulah cerita yang kita baca, saudara. Sesuai dengan tema kita bertanya sekarang, saudara, tetaplah berbuat kebaikan meski dalam penolakan. Apa yang kita bisa peroleh dari bacaan kita ini? Tetaplah berbuat kebaikan meski dalam penolakan. Kita melihat ada beberapa catatan, saudara, dari apa yang kita baca ini, yang kita renungkan. Yang pertama adalah adanya kesadaran dalam diri Daud. Kesadaran bahwa hidupnya yang baik, hidupnya yang berhasil, itu bukan karena jasa, bukan karena kekuatan Daud, bukan karena kepandaian Daud, tetapi karena pimpinan Tuhan, karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan sendiri. Dan ini yang betul-betul menguasai Daud. Dan ini hal yang sangat baik, saudara. Harusnya juga dipegang oleh kita. Kita bukan Daud yang bisa membangun satu kerajaan yang besar.
Tapi keluarga kita, kehidupan kita, kalau diteliti mungkin dari sejak dilahirkan, bagaimana Tuhan memimpin kita, itu kan anugerah Tuhan. Tuhan yang melindungi kita. Terlebih kalau dalam iman kita, mungkin kita bilang, tapi Pak, saya enggak punya apa-apa tuh, miskin aja sekarang gitu ya. Tapi kita tahu di dalam iman kita kepada Tuhan ada jalan yang Tuhan berikan bagi kita yang merupakan kebahagiaan yang tidak mungkin diukur dengan apa yang kita miliki. Yaitu pengampunan dosa yang Tuhan sudah buat di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tuhan datang ke dalam dunia mengorbankan dirinya di dalam diri Tuhan Yesus, dan dengan pengorbanan dari darah yang kudus itu kita dikuduskan. Kita menjadi anak-anak Allah yang mempunyai jaminan kehidupan yang kekal. Jadi bagaimana kita, apakah saya tidak bisa bersyukur? Salah. Kalau dilihat dari kedudukan kita sebagai orang beriman, lalu kita tanya, loh, iman kita dasarnya apa? Iman kita kan dasar berterima kasih karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita dan membayar dosa kita dengan darah putranya yang kudus, Tuhan Yesus. Di situ kita harus selalu ada rasa syukur dan selalu ingin berbuat baik bagi Tuhan. Lalu caranya bagaimana, saudara? Kita harus setia mengasihi Dia dengan melakukan perbuatan baik. Ingat tadi dalam surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 11. Sekali lagi mengatakan tekanannya, barang siapa berbuat baik, dia berasal dari Allah. Tapi kalau dia tidak berbuat baik, berbuat jahat, maka dia tidak pernah melihat Allah. Tentu melihat Allah dalam iman, bukan melihat Allah secara lahiriah kita bertemu Tuhan. Dan melalui perbuatannya, melalui kasihnya, kita bisa mengalami kasih Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, dalam kita berbuat baik, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Ingat nas pembimbing kita mengatakan apa? Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Setinggi langit daripada bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Ada satu contoh begini sebagai ilustrasi. Ada seorang ingin berbuat baik. Tapi berbuat baik itu dia yang tentukan. Ini yang perbuatan baik saya ingin begini. Dan dia udah betul-betul bersemangat dengan keluarganya untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. Tapi kesempatan untuk berbuat baik seperti itu nggak bisa. Gitu. Mungkin kalau sekarang karena COVID-19 gitu ya, karena PPKM lalu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa menyampaikan itu. Dan dia menyesal sekali, aduh, kenapa saya tidak bisa melakukan ini? Satu hari, tiba-tiba datanglah ada yang ngebel ke rumahnya. Ketika dibuka, ternyata ada orang kenal juga tidak, pakaiannya juga nggak keruan. Siapa Bapak, mau kemana? Aduh, saya senang mohon belas kasihan. Barangkali ada ya sesuatu yang dapat menolong saya. Si Bapak yang membuka pintu ini melongo dan aduh, gimana saya enggak punya duit ya. Tapi dia ingat ada persembahan yang mau dia sampaikan tadi. Akhirnya dia rundingkan dengan keluarganya, dia bilang bagaimana kalau persembahan itu kita berikan aja sama orang ini. Lalu semua sepakat, dia keluar dan memberikan amplop berisi uang. Yang lumayan jumlahnya. Dan hasil dia mengumpulkan. Dan orang itu ketika menerima amplop itu, dia membukanya. Apa yang dia? Oh, dia menangis. Dia menangis. Si Bapak ini heran. Loh, kenapa Bapak menangis? Dia cerita, dia memberi kesaksian begini. Bapak katanya, saya tadi nggak tahu kenapa. Banyak rumah saya lewati. Ada orang di depan rumah. Tapi nggak tahu, saya tuh inginnya jalan aja ke sini. Sampai saya mengebel. Berani, nggak ada orang, tapi saya ngebel. Dan ternyata Bapak membawa kepada saya apa yang Bapak berikan. Terus terang Bapak, pemberian Bapak ini sungguh sangat membantu saya. Karena saya sedang kesusahan, anak saya sakit berat. Dan saya tidak punya uang. Saudara, kalau kita melihat ke sana, ada kekecewaan dari keluarga itu. Karena tidak bisa memberikan keperbuatan baiknya kepada apa yang mereka cita-citakan. Tetapi Tuhan memberikan jalan yang lain.
Dan ketika itu tidak dihalangi lalu diberikan dengan tulus, ternyata itu menjadi berkat bagi orang. Dan kita yakin banyak cerita yang mirip seperti itu kan. Ya, pengemis dan kemudian minta-minta pada orang tuh mau berbuat sesuatu. Hanya dia sadar balik lagi dan ternyata itu adalah Tuhan. Dalam kehidupan ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi, saudara. Seringkali kita berkata, aduh saya bisa berbuat baik apa ya. Tapi jangan lupa, ada kebaikan Tuhan yang tidak diukur dengan lahiriah. Kebaikan kasih-Nya yang luar biasa pada kita dalam Kristus. Sehingga kita tidak mungkin untuk berkata, saya tidak bisa berbuat baik. Berbuat baik tidak selalu dengan memberikan barang. Berbuat baik dengan mendoakan orang lain, memperhatikan orang lain, menyapa orang lain. Apa yang kita punya, talenta kita, lakukan itu walaupun mungkin sederhana. Tapi itulah niat baik seperti Daud. Tidak berhenti. Dan ketika kita tidak bisa melakukannya, kita cari jalan keluar. Mungkin jalan yang sesuai dengan talenta kita. Mari kita selalu ingat kepada kasih Tuhan. Mari kita selalu punya niat yang baik bagi Tuhan. Dan mari kita menjalankannya sesuai dengan kehendak-Nya. Dan bukan kita yang memaksakan diri. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, kembali kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, terima kasih. Kami memuji nama-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Tuhan, karena Engkau selalu menguatkan kami melalui firman-Mu, yang kalau kami setiap saat membuka Alkitab-Mu, merenungkannya, baik secara pribadi atau bersama-sama, kami selalu mendapat pelajaran dari Tuhan yang sangat berharga. Dan bila melalui firman Tuhan hari ini, yang kami sudah renungkan bersama, dari pengalaman Daud, kami juga dapat memiliki tekad yang kuat seperti Daud, untuk berbuat kebaikan di hadapan Tuhan, untuk dapat menghormati, memuliakan Engkau sebagaimana mestinya. Tapi kami diajari oleh Tuhan supaya kami betul menjaga diri kami dalam kekudusan, supaya apa yang kami perbuat diizinkan oleh Tuhan dilakukan.
Tapi kalaupun tidak, ya Tuhan, tolonglah supaya kami melihat jalan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kami. Sehingga kebaikan kami dapat kami lakukan dengan cara sesuai dengan kemampuan, keberadaan, dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini, ya Tuhan, perkenankanlah kami berdoa terutama dengan rasa syukur, kami naikkan ke hadapan Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun. Untuk Ibu Gloria Wahyudita, untuk saudara John Rosida Yanti, Borusi Manulang yang berulang tahun, dan Tuhan, kiranya Engkau akan menyertai memberkati setiap anakmu yang oleh Tuhan telah dibimbing dari tahun ke tahun dan memungkinkan mereka bisa memasuki tahun yang baru dalam hidupnya. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan terhadap keluarga Bapak Sepnat Tupamahu, Bapak Cepi, pada keluarga Bapak Setia Turis Purwandi Pai, untuk Ibu Setiani Natalia. Kami mohon kiranya terus pemeliharaan Tuhan juga dinyatakan kepada anak-anak-Mu ini, sehingga semuanya berada di dalam sukacita karena pemeliharaan Tuhan. Demikian juga, ya Tuhan, kami bersyukur dan kami memohon terus bimbingan Tuhan untuk para sepuh, untuk Bapak Sahwi Alyani, untuk Bapak Beni Tanu Suharjo, untuk hamba-Mu sendiri, untuk Bapak Damas Kujalib, untuk Bapak Katu Matindas, untuk Ibu Ino, untuk Ibu Ratmana, Ibu Sari, Ibu Nelly Jalimun, Ibu Esther Sri Render, Ibu Atik Nuryati, Ibu Titi Sukaisi. Tuhan, setiap pribadi yang kami sampaikan di hadapan Tuhan, di dalam usia yang sudah lanjut, di dalam kekuatan yang makin terbatas, tentu harapan satu-satunya hanyalah Tuhan yang dapat menolong. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan kesempatan, Tuhan juga yang akan menjaga dan melindunginya. Berkatilah setiap langkahnya dalam tiap-tiap hari, dalam kehidupannya. Berikanlah supaya ingatannya tetap terang, karena Tuhan yang memberkati. Jauhkan dari segala kelemahan fisiknya, sehingga tetap dapat memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan kami mohon kiranya Tuhan sendiri akan melindungi apa-apa yang diperlukannya, Tuhan cukupkan. Dalam kesempatan ini juga, ya Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan untuk penyembuhan, pemulihan. Untuk Bapak Beni Tanu Suharjo, untuk Ibu Esther Sri Rendra, untuk Ibu Fungfung yang selalu memperhatikan sebagai donatur pembangunan rumah ibadat kami. Tuhan tolong berkati setiap pribadi ini dalam kasih Tuhan, sehingga baik dalam keadaan yang sudah lanjut usia ataupun dalam keadaan sakit, kasih Tuhan membuat semuanya merasa pimpinan Tuhan yang luar biasa. Dan mereka bersyukur dan terus berbuat baik bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sedang menjalani isolasi mandiri. Untuk Ibu Dahlia Novitasari, untuk Bapak Sahwi Alyani, untuk Saudara Yayat Supriyatna, untuk Ibu Ima Sumiati, untuk Saudari Ruben Riandra Adisa, untuk Ibu Sri Menarni, untuk Saudara Davis Tupamahu, untuk Ibu Nordiana, untuk anak kami Jenaya, untuk Bapak Olmer, untuk Ibu Tri Wahyuningsih, untuk anak kami Aaron, dan untuk yang dalam proses pemulihan, untuk anak kami Susan, untuk saudari kami Rita Maukar, untuk Ibu Nomalia Tuti Heriati, untuk Saudara Eran Saskia. Tuhan, sekali lagi setiap pribadi yang kami sebutkan, bahkan ada yang mungkin tidak kami sebutkan.
Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh tiap anakmu. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kalau berkenan, kiranya tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menjamah setiap anakmu dimanapun mereka berada. Akan memberikan pemulihan, sehingga mereka semua dengan sukacita dapat memuji memuliakan Tuhan, karena penyertaan dan kasih-Mu yang luar biasa. Dan kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan, untuk jemaat Awiligar ini. Tolonglah Bapa, Engkau berkati segala sesuatu yang dialaminya. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Stefanus dan keluarganya, untuk majelis jemaat dan keluarganya, untuk PPJ, untuk komisi, untuk panitia, di dalam segala kegiatannya dan tanggung jawabnya. Supaya semuanya, ya Tuhan, oleh Tuhan diberkati, sehingga apapun yang dilakukan akhirnya hanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami percaya Tuhan akan meratakan jalan terhadap apa yang sudah diprogramkan dan sedang dijalani. Demikian juga seluruh aktivitas yang diadakan oleh semua bagian dari jemaat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan hadir di dalamnya. Terutama sekali untuk pembangunan ruang ibadah lantai 2. Engkau tahu segala kebutuhan kami yang besar, yang sebenarnya di luar kemampuan kami. Tapi kami punya keyakinan seperti Tuhan sudah tunjukkan dari waktu-waktu yang sudah lewat sampai saat ini. Tuhan tidak meninggalkan jemaat Tuhan ini. Selalu mencukupkan dengan luar biasa. Berkatilah setiap tangan yang telah diulurkan untuk membantu pembangunan ruang ibadah ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dalam usaha, dalam pekerjaannya, dan kehidupan pribadi dan keluarganya. Sehingga mereka merasakan berkat Tuhan yang melimpah, dan mereka terus menaikkan syukur dan berbuat baik bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tolong Bapa di tengah situasi yang berat, di mana harus memikirkan kemajuan ekonomi bangsanya, tapi juga harus melindungi warganya dari COVID-19. Suatu dilematis dalam tindakan. Tapi kami percaya Kau akan memimpin presiden kami, para menterinya, anggota kabinetnya, dan seluruh wakil rakyat di DPR dan MPR. Supaya mereka, baik di pusat dan daerah, dapat bersatu padu untuk menanggulangi COVID-19 yang melanda bangsa kami, bahkan melanda bangsa-bangsa di dunia ini. Tolong supaya penanganannya dapat berjalan dengan baik, vaksinasi dapat berjalan juga dengan mulus, dan dapat menolong banyak orang karena berkat Tuhan. Untuk kami serahkan tenaga medis, para dokter, para perawat, dan khususnya para pegawai di Rumah Sakit Immanuel, sertai berkati mereka, lindungi Bapak, juga di seluruh rumah sakit yang ada, yang sangat memerlukan tenaga medis dan pelayanan yang baik. Dengan jujur dan benar, Tuhan tolong supaya semua lembaga yang Tuhan bentuk ini menjadi lembaga yang dapat membantu masyarakat dengan baik. Untuk sinode kami, untuk majelis sinode, untuk seluruh para pendeta di lingkungan GKP, seluruh majelis yang ada di lingkungan GKP, para pendeta emeritus yang Kau tahu pergumulannya, Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, dan kesehatan, dan perlindungan yang dari Tuhan. Tolong dengarkan doa kami yang tidak sempurna ini, Bapak. Masih banyak hal tidak dapat kami sampaikan, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Semua doa ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di gereja kecil ini selalu ada panggilan Tuhan.
panggilan yang menguatkan kami untuk terus memberitakan kabar sukacita. Siapapun kami, dari manapun asalnya kami, dan apapun peran kami di sini, inilah bentuk sukacita dan pelayanan kami. Kami punya kerinduan untuk menjadikan gereja ini menjadi lebih besar dan layak untuk pelayanan. Kami rindu tempat ini menjadi berkat. Di sekitaran kami masih banyak yang belum terjangkau tangan-tangan Tuhan, tapi kami memiliki keterbatasan. Gereja ini berawal dari persekutuan kecil keluarga yang ada dan tinggal di Awiligar pada tahun 1960-an, hingga berkembang menjadi pos kebaktian dan kemudian menjadi jemaat yang mandiri. Bangunan gereja awalnya berada di sebuah gedung yang sederhana. Sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota jemaat dan meningkatnya aktivitas pelayanan, bangunan gereja pun beberapa kali mengalami renovasi. Dan seperti inilah kondisi terakhirnya. Kami rindu melayani jemaat kami dengan sebaik-baiknya. Anggota jemaat kami ada yang harus berjalan kaki cukup jauh agar bisa bersekutu dengan Tuhan. Tetapi itu tidak menjadi masalah, karena jemaat rindu pada Tuhan. Jemaat rindu dilayani, sekaligus ingin melayani. Dengan perluasan dan renovasi gedung gereja ini, anak-anak sekolah minggu bisa kebaktian dan mendapatkan firman Tuhan dengan lebih baik. Para generasi muda bisa memaksimalkan pertumbuhan rohani sekaligus mengembangkan potensi mereka di sini. Para jemaat bisa saling melayani dengan penuh kasih. Kebersamaan dengan masyarakat sekitar yang sudah terjalin baik sejak dahulu masih terwujud hingga saat ini. Berbagai kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan harmonis. Dengan merenovasi gedung gereja, kami akan memiliki beberapa ruangan yang bisa dipakai oleh masyarakat sekitar, karena kami sudah menjadi bagian dari masyarakat di sini. Dengan penuh sukacita, kami mengajak Anda semua untuk menjadi bagian dari karya Tuhan di Awiligar, di Tatar Pasundan ini. Mari bersama-sama mendukung pembangunan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Awiligar melalui persembahan khusus yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. BRI atas nama GKP Awiligar dengan nomor rekening 3681 010111 469 533. Atau dengan rekening BCA atas nama Windy Juniarti Ugan Sugiana dengan nomor rekening 0860655420. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kami yakin jika kita berjalan dan bekerja bersama-sama, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Yakinlah bahwa berkat Tuhan akan selalu berlimpah-limpah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua.
Jemaat yang terkasih, marilah kita memberi persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat mengumpulkan persembahan dan dapat diserahkan pada jam piket majelis jemaat atau ditransfer ke rekening gereja. Jemaat mengumpulkan persembahan diiringi nyanyian dari PKJ 147 bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi persembahan yang baru kami berikan demi kemuliaan dan hormat nama-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, berkati persembahan ini, kiranya dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu dalam setiap pelayanan, serta menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati pula tangan-tangan yang telah memberikan apa yang mereka punya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menutup kebaktian ini dan kita akan meninggalkan ruangan ini. Kita akan menerima berkat Tuhan dan biarlah Tuhan akan selalu mengingatkan kita pada apa yang kita dengar dalam pemberitaan hari ini. Yang pertama, marilah kita sadar akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan begitu mengasihi kita, terutama di dalam Kristus, yang sudah berjanji tidak akan meninggalkan kita sampai akhir zaman. Dan yang kedua, biarlah kita selalu setia berbuat baik, dengan cara apapun, dengan bentuk apapun, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesuai dengan amanat dalam 3 Yohanes 1 ayat 1 yang mengingatkan barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Dan di dalam berbuat baik bukan kita yang mengatur Allah, adalah Tuhan sendiri yang mengatur kita, yang membimbing kita, tindakan apa yang terbaik yang harus kita lakukan dalam perbuatan baik kita. Karena Tuhan mengingatkan, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kiranya saudara-saudara kembali kepada kegiatan sehari-hari dengan pimpinan dan berkat dari Tuhan. Mari kita menerima berkat. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat PKJ 183 ayat 1 dan 2.
Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kiranya jemaat Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah minggu. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah bergabung. Tetaplah menjaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin.